Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadistianisa Putri. Saya dari kelas 06 SKM 001. Saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi. Dalam video ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman memahami materi yang dibahas dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Berikut adalah data-data yang kita perlukan nantinya, seperti neraca saldo, saldo piutang, lalu saldo hutang, saldo persediaan, serta 4 transaksi yang akan nantinya kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membuat data-datanya dulu. Ada di soal ya, data-datanya. Nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon, email, atau website itu nantinya diisi kalau misalkan di data-data tersebut ada. Baru untuk periode akuntansi itu Januari tahunnya 2021, disesuaikan sesuai dengan soal yang tadi kita lihat ya. Terus penyimpanannya kita tulis PT Sumber Rezeki _Hadistia. Lalu klik simpan. Oke, terus kita klik lanjutkan, tidak usah diubah, lanjutkan lagi. Jika sudah benar, proses. Kita tunggu. Nah, jenis usahanya karena kita cari yang perdagangan, jadi kita tulis perdagangan umum, lalu klik lanjut, klik ya. Nah, klik OK. Data setup datanya itu yang bagian dolar bisa kita ganti jadi 17.000. Untuk yang rupiah tidak usah diapa-apakan, bisa dilanjut. Klik selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat data rekening. Kita ganti akun-akun yang harus diganti. Pertama itu ada piutang usaha, kita ganti jadi piutang dagang. Piutang usahanya, di bagian namanya kita ganti jadi piutang dagang. Klik rekam. Lalu selanjutnya kita akan mengganti persediaan 1. Klik kiri, kemudian edit, klik OK. Persediaan 1 kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Lalu klik rekam. Akun selanjutnya utang usaha. Ya, utang usaha kita ganti, klik kiri, kemudian edit, klik OK. Lalu utang usaha di bagian nama kita ganti menjadi hutang dagang. Kemudian klik rekam. Lanjut. Akun penjualan produk 1 kita edit, klik kiri edit, kemudian klik OK. Kita ganti menjadi penjualan
barang dagang. Kemudian klik rekam. Lalu kita ke HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ada 3, kita pilih yang pertama, klik kiri edit, kemudian ganti harga pokok penjualan 1, kita ganti jadi harga pokok penjualan barang dagang. Lalu klik rekam. Kemudian kalau sudah selesai, klik tutup. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Jadi pertama kita harus klik setting, kemudian saldo awal, klik saldo awal akun. Kemudian kita isi utang-utang tersebut, akun-akun tersebut yang ada di neraca saldo. Kita isi. Kalau misalkan di neraca saldo ada yang minus, maka di sini ditulis minus ya. Kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Sampai jumlah nilai historical balancing dan nilai sebesarnya adalah 0. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat dan silahkan dikoreksi kembali. Customer dulu. Nah, kita buat data nama alamat, lalu kita klik kemudian isi nama perusahaannya yang ada di tabel data customer, kemudian input, terus buat baru lagi, terus diulang-ulang sampai customernya habis. Kemudian jika sudah, kita bisa lanjutkan mengisi data vendor, data-data yang ada di tabel piutang, tabel-tabel utang. Nah, kita isi, kemudian tipenya kita ganti menjadi vendor ya. Kita isi terus setiap selesai mengisi kita klik baru, kemudian jika sudah selesai, klik rekam. Jadi nggak perlu bolak-balik, bisa sekali. Nah, kalau sudah rekam, klik ya. Nah, di sini udah ada nama-namanya. Kita tinggal isi saldonya saja. Tutup, kemudian kita buka setting. Saldo awal piutang usaha. Kita isi dari klik baru, terus kita klik namanya. Lalu input semua data yang ada. Nomor invoice-nya, tanggal jangan lupa. Lalu nilai piutangnya jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah, klik rekam.
Teruskan sampai semua customer kemudian klik lagi. Nomor invoice, INV strip 03, lalu nilai piutang 850.000. Kemudian klik rekam. Nah, sudah selesai, tutup. Klik tutup, kemudian kita setting lagi. Kita klik saldo awal hutang. Nah, kemudian kita lihat vendor-vendornya di sana. Terus jangan lupa tanggal, nomor invoice, serta nominal nilai hutang itu harus diisi ya. Nilainya 10 juta. Kemudian jika sudah, klik rekam. Lalu ulangi cara tersebut sampai semua vendor sudah terisi. Lalu tanggalnya jangan lupa. Kemudian nomor invoice NV02, lalu nilai hutang. Kemudian rekam lagi, teruskan sampai selesai. Ulangi nama perusahaannya, diklik, jangan diketik karena nggak bisa. Kemudian tanggalnya disesuaikan, klik rekam. Jika sudah, klik tutup. Kemudian kita samakan sama soalnya, itu ada 16.875.000. Nah, kita lihat lagi tadi yang di zahirnya ya, itu sama hasilnya 16.875.000 juga. Jadi benar. Terus selanjutnya kita buka modul data-data tuh yang garis biru. Kita buka modul data-datanya. Terus kita klik satuan pengukuran. Habis itu kita klik baru. Kemudian setelah klik baru kita ketik di kode satuan itu unit. Kemudian di bawahnya juga kita tulis unit. Jangan lupa dicentang ya. Kemudian kalau sudah, diklik rekam. Oke, tutup. Langkah selanjutnya kita akan mengelompokkan dari jenis produknya. Data-data, klik data lainnya, klik kelompok produk. Lalu produk 1 kita ganti menjadi barang dagang. Akun-akun yang di bawahnya tidak usah diganti karena sudah sesuai. Sudah, maka klik rekam. Kemudian klik ya. Kemudian tutup. Setelah itu, membuat data produk ke data-data, klik data produk, klik baru, kemudian diisi sesuai data-data yang ada di tabel persediaan. Jangan lupa unitnya diganti, kemudian klik baru lagi, teruskan sampai berulang-ulang hingga data-data tersebut selesai.
Kemudian jika sudah semua, klik rekam. Kemudian kalau sudah, klik tutup. Oke. Terus langkah selanjutnya kita isi saldo awal, kemudian saldo awal persediaan, lalu isi dengan klik baru dulu, lalu kode barang, kemudian isi harga pokok barang tersebut sama stoknya. Kemudian jika sudah, direkam. Teruskan sampai semua barang sudah kita input. Kita cek hasilnya dengan yang ada di modul apakah sama. Kita lihat di stok persediaan, totalnya benar 13815. Oke, sekarang kita akan membahas, itu klik dulu yes. Nah, sekarang kita akan membahas transaksi 1 sampai 4. Pada transaksi pertama itu ada biaya operasional promosi dan iklan dari CV Trimegah, di mana CV Trimegah itu belum ada, jadi kita akan membuat data baru, yaitu dengan pertama kita akan buka kas dan bank, kemudian kas keluar, kemudian kita akan klik baru, kemudian kita klik nama data namanya, kemudian kita buat baru karena belum ada, kita pakai others ya, karena dia bukan vendor dan juga bukan customer. Kita ganti ke others, kemudian klik namanya, lalu direkam. Klik ya, kemudian klik kodenya, kita cari beban iklan dan promosi, kemudian kita klik, jangan lupa itu tanggal, keterangan, memo, dan totalnya diisi. Kemudian klik rekam. Kita akan membahas soal yang kedua, yaitu pembayaran piutang sebagian dari PT Megantara. Nah, jadi kita harus buka, klik penjualan, klik pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Setelah itu
kita input nama perusahaannya. Cari PT Megantara, kemudian klik OK. Setelah itu kita sesuaikan semua tanggal, lalu memonya. Kemudian kalau sudah, kita klik kode invoice-nya. Nomor invoice-nya kita klik, kemudian di jumlah dibayarnya itu kita ganti menjadi 750.000 karena sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Dan masuk pada transaksi nomor 3, yaitu sales order. Pertama kita bakalan klik penjualan, lalu klik order penjualan, lalu kemudian klik baru. Karena Bayu Segara itu baru, maka kita klik namanya, klik nama pelanggannya, kemudian kita klik baru untuk membuat data nama pelanggan. Kemudian jika sudah direkam, lalu setelah itu kita masukin semua data-datanya dari tanggal, lalu nomor barangnya yang dibeli, kemudian di ordernya harganya, kemudian jangan lupa dimasukkan pajak. Jika sudah, kemudian direkam. Lalu masuk pada transaksi keempat, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Uang mukanya di sini ada 100.000 dari PT Bayu Segara juga sama. Maka kita akan membuat uang mukanya dulu, yaitu kita akan membuka modul penjualan, kemudian uang muka penjualan. Kemudian kita klik baru, kemudian kita klik kas, akun kasnya itu kita ganti jadi kas, kemudian kita cari nama customer-nya Bayu Segara, kemudian kita ketik jumlah nominalnya, kemudian tanggalnya juga, kemudian rekam. Oke, sudah ada, kemudian kita tutup. Kita akan mengisi penjualannya, yaitu dengan membuka modul klik penjualan, lalu klik invoice penjualan, lalu klik nama pelanggannya, kemudian nomor SO-nya jangan lupa diklik juga, kemudian dicentang. Nah, terus tanggal serta nomor barang yang dikirim serta pajaknya jangan lupa. Kemudian yang di bawah di term pembayarannya jangan lupa diketik 2% 2/10 N/30, lalu kemudian di uang mukanya jangan lupa di strip 3-nya itu kita klik, kemudian kita pilih. Kemudian jika sudah selesai, maka klik rekam.
Kemudian pada tahap akhir kita akan membuka file, kemudian alat bantu, lalu klik hitung ulang saldo akun, kemudian lakukan lagi, kemudian klik OK, yes. Lalu kemudian buka file lagi, kemudian klik alat bantu, kemudian kita klik hitung ulang saldo akhir barang persediaan, kemudian klik yes, klik OK. Bisa dilakukan beberapa kali untuk memastikan akun-akun tersebut benar. Kemudian setelah itu kita membuka laporan, lalu laporan keuangan, kemudian arus kas, rincian, kemudian klik OK. Nah, nanti ada laporan arus kas ya. Kemudian kita akan, itu bisa kita klik close, kemudian kita buka laporan laba rugi standar, kemudian kita klik OK. Lalu setelah kita klik, itu akan muncul laporan laba ruginya. Kalau sudah, bisa di close. Kemudian kita akan buka neraca standar ya. Kita klik OK. Nah, udah ada laporan neracanya, sudah tersedia. Kemudian jika sudah, bisa diklik close. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.